warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para ahli ulama, para ustaz, tokoh masyarakat, pemerintahan setempat, MUI, RT, mungkin hadir, kemudian lebih khusus pengurus mushola Tawafik beserta jajarannya dan juga seluruh para jamaah yang hadir. Insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur, sehat jasmani rohani, dan diberikan kesempatan untuk hadir kembali di sholat ini dalam rangka ibadah sholat isya berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan zikir secara berjamaah. Semoga langkah kaki kita menuju sholat ini dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang selalu mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin kami menyampaikan mungkin rasanya untung. Kalau itu berarti kuliah 70 menit lama, itu sejam 7 menit, yaitu berkaitan dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita sering dengar ayatnya surat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah salah satu perintah kepada kita selaku umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tetapi tidak semua yang dipanggil, karena ayat itu dipanggilnya ya untuk orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang beriman baik yang dipanggil untuk puasa. Kalau ada orang yang tidak beriman, apa tidak puasa? Sementara dalam kitab fikih syarat puasa, wajib puasa itu diantaranya adalah 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 mampu untuk puasa. Kira-kira di sini Bapak Ibu Islam tak? Islam. Balik tak? Sudah balik ya, kecuali budak kecil-kecil ini. Belum balik. Jadi belum ada kewajiban puasa, tapi kalaupun dia puasa, maka itu sebagai latihan supaya kaki terbiasa puasa. Karena ada Pak Bawah dua umurnya adalah puasa. Kenapa? Karena kecilnya tidak pernah disuruh latihan puasa. Alasannya tidak kuat puasa. Aduh, bukan di sini, di tempat kami. Dan tua dan galak puasa itu namanya tua-tua lagi, semakin tua semakin jadi agak puasa. Di sini semoga semuanya puasa, khususnya yang sudah balik karena wajib. Yang ketiga, akil orang itu berakal, artinya waras. Kalau kita Islam balik berakal berarti wajib puasa. Kecuali kita tidak ambil akal,
maka kita tidak wajib puasa. Berarti jadi bapak kalau ingin puasa pilih lagi. Karena kalau nak milih tidak balik sudah balik, kalau tidak ini masih ada alasan belum balik sekarang. Apa puasanya setengah? Kalau bapak ingin dulu, balik, maka pilihannya sih kalau hilang akal. Nah baru boleh tidak puasa. Jadi kalau tidak puasa besok pilih lagi. Tapi jangan cari-cari ini tetap karena kewajiban ibadah puasa. Yang keempat mampu, berarti kalau ada orang yang sudah tidak mampu lagi puasa seperti mohon maaf orang yang sudah sepuh tuanya itu tidak usah puasa, cukup bayar fidyah. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diwajibkan berpuasa itu bukan kita main Pak. Bu, ada ini Bu, nah kalau kita nyanyikan belakang adik suara, bukunya pakai apa nih? Ada es cendol, ada es dawet, ada lalu segala ada lucu-lucu. Sakit semua masih kumpul. Aku tadi lihat di depan tuh banyak yang jual. Nggak mampir lagi cuma lagi sore. Jadi kami ini puasa pertama di tempat berdua di Sakoban, baru tadi sore masih kami ini di depan banyak bukon. Nah, bukan kita yang disuruh puasa ini, ternyata umat sebelum Nabi Muhammad belum disuruh puasa. Maka puasa ini bukan hanya kita yang berbuatnya, tapi seluruh umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa. Cuman mungkin puasa juga beda. Kayak puasa Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, terus cerita. Nah kalau kita dibebani cerita puasa tak sanggup kan? 30 hari ya, dan banyak yang bolong-bolong. Berarti bapak yang pegawai berat, alasan capek tak kuat. Nah untuk bapak-bapak yang pegawai berat, mohon maaf mungkin yang pegawai kasar, batu segala macam nyampur berat, capek, berkebun, tak kuat puasa, lemas misalnya, itu boleh berbuka tapi dengan syarat malamnya niat sahur kemudian puasa. Kalau sampai jam 4 telah ada keluar lagi diumumkan, lalu lemasnya, aklan pingsannya, tak boleh berbuka. Tapi jangan diniati mentang-mentang pegawai berat, pegawai kasar, aku bukan pegawai berat. Kalau puasa saya kuat soal nyangkul anak sehari, maka pagi-pagi dia sudah minum kopi, angin-angin, nah itu termasuk. Iya. Jadi niat dulu, sahur dulu. Kalau sudah waktunya memang tidak kuat lagi, boleh berbuka dengan alasan apa yang itu tidak mampu dimasukkan kategori tidak mampu. Kaji tapi wajib pokok. Nah di luar bulan suci, ibu-ibu yang menyusui, mohon maaf yang lagi hamil, boleh pilih tidak puasa, boleh. Tapi ada bayar fidyahnya. Kemudian kalau sudah selesai menyusuinya tahun depan, maka tetap wajib bayar pokok. Nah, maka di bulan Ramadan ini kalau bisa kita sama-sama belajar ilmu tentang puasa. Untuk apa? Untuk kita supaya puasa tahun ini beda dengan tahun yang kemarin. Maksudnya supaya tahun ini puasa itu lebih afdol. Karena tahu ilmunya, tahu caranya, nambah wawasannya. Jadi ibadah puasanya lebih menikmati. Jangan sampai kita masuk Ramadan, keluar Ramadan, nah itu tidak kati perubahan. Karena keberhasilan seseorang itu bukan dia di dalam Ramadan, tapi lihat setelah Ramadan berubah lagi. Yang dulunya mungkin malas ke masjid, setelah Ramadan ini, selesai Ramadan dia rajin ke masjid jamaah. Oh, berarti berhasil. Yang dulunya jarang ngaji, selesai Ramadan ini dia rajin ngajinya terus menerus, berarti berhasil.
Yang dulunya mungkin mohon maaf agak-agak pelit sedikit, selesai Ramadan ini jadi dermawan dalam ngasih dalam berarti Ramadannya sukses. Jadi ukurannya setelah Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pelatihan. Apa yang dilatih? Pertama, keimanan kita. Kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa karena ada iman, keyakinan kepada Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa. Maka ini pelatihan keimanan kita. Ya, tidak kita dengan puasa. Iman dan kita dengan puasa. Masalahnya karena ibadah yang lain itu pak kelihatan, sholat jamaah kelihatan, tidak. Kalau ada pengurus datang ketahuan, tidak. Atau yang biasa imam datang ketahuan, karena ibadahnya kelihatan. Sholat jamaah, ngaji kelihatan, atau kelihatan minimal orang yang dekat dengan kita baca Quran apa itu. Tapi kalau puasa tidak tahu tidak. Duduk sebelah peraih sama puncak, tidak badan sama lemas, tapi tidak tahu gitu kawan dan puasa atau tidak. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu. Cecak lemas, padahal habis kena ada, ya, ada dari cerita. Cecak lemas tapi habis makan nasi di dapur, dia berkata ke masih cak puasa. Karena ibadah puasa ini kata para ulama ibadah sir, ibadah yang tidak ada orang lain yang tahu kita itu puasa atau tidak. Itulah pelatih keimanan. Kita yakin kita beriman kepada Allah, dipanggil untuk ibadah puasa, maka kita laksanakan dengan setulus hati. Tidak ada kita menghalangi puji orang kalau puasa. Kalau sholat ini baca baik di bagaian maka sholat banget dari supaya kata ustaz baca baik di puasa tidak tahu. Nak ustaz, nak kiai, nak biasa sama pak. Tak ada yang tahu. Nah maka puasa ini melatih keimanan kita. Semakin tebal iman kita setelah Ramadan, semakin yakin kita dengan Allah Subhanahu. Makanya pahalanya itu besar. Kalau sholat jamaah pahalanya 27. Dalam hadis-hadis dinyatakan ada yang 25 derajat. Itu pun dengan syarat harus sempurna, mulai dari wudunya plus imamnya plus jamaahnya, tahu kalau rukun sholat. Karena kita tahu seperti itu tidak bisa 25 derajat. Tapi jadilah masih lebih daripada sholat sendiri atau sholat munfarid. Pahalanya kelihatan. Sedekah pahalanya juga dihitung dalam Al-Quran disebutkan sampai 700 kali lipat. Orang yang sedekah satu, maka dalam Al-Quran disebutkan akan tumbuh 7 cabang dan setiap cabang ada buah atau ada hitungan lebih atau cabang ada 100. Artinya yang sedekah satu sedekah dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Ada hitungan, syaratnya diterus. Tapi puasa tidak pakai hitungan pahala. Kenapa? Karena puasa kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzihi, maka aku sendiri yang akan membalas pahala besarnya ukuran. Maka pahala puasa itu tergantung umur masing-masing. Ada yang puasa kata Imam Ghazali levelnya masih level awal, yaitu hanya nahan lapar dan haus, tapi masih galak ngomongin umur, masih galak bohong, menurut mereka masih galak mulai kawan. Itu puasanya berarti puasa cuma dapat lapar dan haus. Karena kata Nabi, kalau yang berpuasa man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta saat bulan Ramadan, bulan puasa, maka falaysa lillahi hajatun, tidak Allah
membutuhkan daripada hajatnya, apa itu fito'amuhu wa syarabuhu, daripada lapar, makan dan haus minum. Maksudnya apa? Wasonya tidak dapat paham. Maka pelajarannya adalah malam ini yang ingin kami sampaikan, ketika kita Ramadan, jaga lisan, jaga mulut kita, jangan sampai kita mulut ini ngomong yang tidak bagus, tidak baik, apalagi sampai ngomong bohong, terutama mama. Nah, yang biasa mama ngobrol gosip beli sayur, Ramadan stop dulu. Jadi kalau nanti sayur ibu-ibu jangan ngobrol dengan kawannya, takut kaget atau gibah, ada fitnah yang keluar dari lisan kita, maka kata Nabi tidak dihitung pahala puasanya alias kosong. Bu, dengar bu? Ya, berarti mulai besok stop gosip, no secret, jangan gosip. Ini bagi-bagi lalu nonton gosip itu ngaji. Nah, maka gimana caranya supaya bisa kita ini bisa pada Ramadan? Satu, perbanyak tilawatil. Ada harus ngaji. Nah, jadi ngaji atau ngaji di rumah dewean boleh Pak. Mulai dari pusat terus dulu baik-baik. Supaya apa? Bisa supaya tidak banyak ngomong yang tidak manfaat. Setelah itu apa? Banyak zikir. Nah, ibu-ibu sambil masak zikir atau sholawat. Ketemu kawan zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Saya nak teman, subhanallah, subhanallah. Sini ada info baru, subhanallah, subhanallah. Biar terhindar daripada gibah ataupun perkataan yang sia-sia. Intinya jangan banyak ngomong kalau puasa. Yang penting memang, kamu dapat penting ya. Dalam kelakar stop dulu lah. Asal kamu dapat kelakar penipah. Apa mau dapat kawan penting kelakar. Nah, bulan puasa stop dulu. Ya kaget dulu. Ya, takutnya puasa kita tadi tidak mendapatkan pahala. Maka itu pakai pelatihan di bulan Ramadan. Kita naik titik levelnya, bukan puasa yang cuma nahan makan dan minum, tapi kalau bisa puasa kita menahan juga dari perkataan yang tidak baik, menahan dari syahwat, menahan dari perbuatan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, orang yang senang puasa nanti di akhirat dipanggil oleh surga yang bernama Ar-Royan, atau Nabi surga itu manggil-manggil, aina sholimun, mana yang puasa kemarin di musola atau yang puasa karena Allah yang ikhlas, puasa lillahi ta'ala. Aina sholimun, buduh-buduh hal jannah, masuk surga sini. Masuklah surga, namanya surga Ar-Royan. Semua yang puasa masuk itu selesai masuk tutup pintu, tidak bisa lagi masuk kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan suci. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Ar-Royan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan berdoa itu banyak yang kita disampaikan, semoga bermanfaat terutama untuk kami pribadi. Mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan sepenuh hati, dengan hati yang senang, hati yang lapang, hati yang ikhlas, niatkan semata-mata kita ibadah puasa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.